What? Cina lagi-lagi menang. Hahaha, mampus, kalah kan lawan Cina kan. Bahrain ini mencetak gol di menit 87 ya, tapi dianulir karena offset. Ya, kamu situ percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di sini. Nah, cuy, Bahrain kena karma kan. Gol dianulir dan kartu merah di kualifikasi Piala Dunia. Kesialan Bahrain ini tidak berhenti di situ saja, cuy. Mereka juga harus menghadapi kenyataan yang pahit ketika gol yang dicetakkan oleh Ali Haram menjadi haram pada menit ke-87 dianulir oleh VAR. Jadi gol tersebut dibatalkan karena terjadi offset. Nah, setelah momen gol dianulir, Bahrain ini justru kebobolan. Nah, tentunya kekalahan Bahrain ini mengundang reaksi fans sepak bola Indonesia atas kecurangan wasit yang telah merampok kemenangan Indonesia saat hadapi Bahrain, cuy ya. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa di subscribe dulu dong. Hahaha, mampus, kalah kan lawan Cina kan. Bahrain ini mencetak gol di menit 87 ya, tapi dianulir karena offset. Terus 3 menit kemudian Cinanya malah cetak gol. Makan tuh karma ya, rasain tuh. Pasti para fans Bahrain ini pada sakit hati guys ya, karena kebobolan di menit 90 gitu ya. Rasain gitu ya, apa yang kita rasain mereka udah ngerasakan sekarang guys. Nah, jadi itu yang dirasakan sama Indonesia kemarin ya. Di menit terakhir mereka itu membobol gawang Indonesia dengan kecurangan wasit si botak pelontos itu, cuy ya. Sebenarnya aku sih lebih berharap laga ini berakhir imbang ya, tapi nggak apa-apa lah, yang penting Bahrain ini kalah gitu ya. Tapi kita tidak boleh terlalu happy ya atas kemenangan Cina lawan Bahrain ya, karena membuat persaingan itu akan semakin sangat ketat ya. Lihat itu peringkat 2, 3, dan 4 itu poinnya sama 6 semua ya. Wah, ini akan menjadi lebih sulit ya buat timnas Indonesia ya, tapi kita harus tetap optimis ya. Kalau bisa incar peringkat 3 atau 4 ya. Ya kalau bisa peringkat 2 gitu ya, nggak lewat playoffan lagi langsung lolos gitu ya. Amin gitu. Berarti kalau ke peringkat 2 Indonesia harus bisa mengalahkan Jepang, cuy ya. What? Cina lagi-lagi menang. Kalau sekarang mereka menang lawan Bahrain ya, ini kemenangan kedua kalinya loh. Setelah kekalahan bertubi-tubi Cina gitu, mau ditandang kandang kalah mulu. Sekarang mereka menang mulu, udah 2 kali loh ini. Cina ini berhasil mengalahkan Bahrain di kandangnya Bahrain gitu loh ya, dengan skor 1-0. Sebenarnya ini 100 sama-sama Daiping. Oke, yang nyetak gol ini lagi-lagi nomor 9 lagi si Zhang Yuning ya, di menit 90-an plus gitu. Padahal sebelum kejadian ini, 1 menit sebelum kejadian cetak golnya si Zhang Yuning ini, padahal Bahrain juga nyetak gol, cuman dianulir. Mampus. Karena offside gitu ya. Lagi-lagi Bang Zhang Yuning membobol gawang Bahrain kali ini ya. Kalau kemarin membobol gawang Indonesia, aku udah capek gitu loh, dituduh ngebobol lagi. Jangan capek yang ngebobol yang ini orangnya ya. Jadi untuk di laga pertama sisa Indonesia versus Jepang doang, sisa kita doang nih ya. Selebihnya udah pada tanding semua. Tadi Australia sama Arab Saudi juga imbang gitu ya, 0-0. Ya, jadi yang dapat poin 3 cuman Cina. Nah, kalau untuk Australia sama Arab Saudi cuma dapat 1 poin doang mereka. Nah, kalau untuk Bahrain dapat Daipingnya Cina di menit-menit terakhir. Ini kalau kalian lihat sendiri nih, poin-poinnya juga tipis-tipis ya, 5, 6. Tapi memang kalau yang Jepang udah sulit lah buat kekejar gitu. Jadi kalau kita bisa menang besok atau imbang, ya kalau imbang sih masih di posisi 6 sih. Tapi kalau kita menang, kita bisa merangkak gitu ke posisi 4, mungkin 3 atau 2 gitu ya. Jadi menurut kalian nih kawan-kawan, apakah Indonesia besok lawan Jepang apakah bisa menang atau imbang? Coba kalian prediksi di bawah komen. Ya, namanya sepak bola kan berputar, nggak bisa ditebak berhentinya di mana. Mana tahu keberuntungan itu ada di Indonesia. Nah, ini kan bisa mengejutkan dunia, cuy. Sekarang juga peluang timnas Indonesia kalau gue bilang sudah semakin kecil guys. Ini kalian lihat ya, full time pertandingan antara Bahrain dan China dimenangkan oleh China dengan skor 1-0 ya. Jadi sekarang timnas Indonesia berada di peringkat ke-6 menjadi juru kunci di grup C klasemen kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga zona Asia. Aduh, sedih juga guys ya.
Tetapi kita tetap optimis, kita tetap dukung, support timnas Indonesia untuk pertandingan besok menghadapi Jepang ya, pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga zona Asia. Sekali lagi kita tetap dukung, tetap support timnas Indonesia mati-matian menghadapi Jepang di laga besok. Bravo timnas Indonesia, let's go timnas Indonesia. Nih tapi kenapa Cina yang menang ya? Pertandingan yang benar-benar plot twist. Gimana enggak? Sekarang timnas Cina itu ada di posisi 4 guys, dengan mengoleksi 6 poin sama dengan Australia dan Arab Saudi. Aduh, ini masih nggak terima nih kekalahan atas Bahrain kemarin dan eksperimen yang dilakukan oleh Coach Sintayong ketika kita bertandang ke kandang Cina. Harusnya lawan Bahrain dan Cina kemarin tuh kita bisa dapat poin guys. Harusnya. Tapi ya sekarang kenyataannya adalah timnas Indonesia harus di juru kunci untuk sementara. Ya, padahal ekspektasi kita di awal, kita berekspektasi timnas Cina akan menjadi tim yang paling lemah di grup C ini. Tapi inilah yang namanya sepak bola, semua bisa terjadi guys. Ya, dan semoga besok ketika timnas Indonesia melawan Jepang, semoga keberuntungan itu ada di pihak timnas Indonesia. Karena seandainya timnas Indonesia ini misal timnas Indonesia bisa menang melawan Jepang, itu timnas Indonesia bisa langsung merensek ke posisi kedua guys. Benar-benar. Emang mungkin bang? Sekali lagi aku bilang, gak ada yang gak mungkin di dalam sepak bola. Kita harus percaya dan optimis. Apalagi kita harus ingat, terakhir kali timnas Indonesia kalah melawan Jepang itu belum ada nih pemain-pemain timnas andalan kita yang sekarang. Jadi kalau prediksi aku pribadi, timnas Indonesia itu pasti bisa mencuri poin minimal seri. Ya, mudah-mudahan atau bahkan mungkin bisa menang guys. Ya, jadi kalau menurut kalian gimana guys? Seberapa besar nih peluang timnas Indonesia kalau keadaannya seperti ini sekarang? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan kalau kalian suka konten begini langsung klik tombol follow. Jadi cuy ya, dengan posisi saat ini Indonesia memang sangat terancam ya. Indonesia harus optimis menang saat melawan Jepang kali ini cuy. Semoga memang keberuntungan ada di Indonesia saat hadapi Jepang nanti ya.